Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda semua. Berisi curhatan dari pengalaman yang saya alami dari pagi tadi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 22:23 menit. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari penuh dengan keberlimpahan. Hari Sabtu biasanya banyak orang menghabiskan waktu dengan keluarganya karena libur. Kemudian kalau malam di mall juga rame, juga tempat makan sudah mulai hidup lagi gitu ya. Karena 2 tahun kemarin mungkin pandemi, dan di Februari ini sepertinya sudah mulai rame lagi meskipun ada sedikit lonjakan kasus COVID-nya, tapi alhamdulillah di semua sektor, kalau saya ke mall, saya jalan dekat komplek rumah gitu ya, sudah mulai terlihat cukup ramai. Semua manusia memang butuh untuk berinteraksi. Manusia makhluk sosial. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk selalu bergaul dengan orang lain, selalu membutuhkan orang lain. Ada sebuah kisah gini ya, ada sebuah kisah di mana seseorang itu dia dicoba untuk diam di rumah, diisolasi tanpa ada hubungan sama orang luar, sendirian, sampai dia 1 bulan ternyata dia sakit. Dan ini membuktikan bahwa ketika seseorang itu dia tinggal sendiri tanpa ada orang lain, maka menjadi ada yang kurang buat dirinya. Termasuk juga ketika laki-laki sendirian juga butuh perempuan. Perempuan juga butuh laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mengenal, saling berinteraksi, dan tentunya saling berkasih sayang, memenuhi kebutuhan seksualnya laki-laki dan perempuan. Tuhan sudah menakdirkan seperti itu. Tapi kenapa ada seorang yang sampai usia dewasa, sampai senior, bahkan belum menikah? Apakah tidak ada jodohnya? Saya punya teman yang dia sampai usia senior gitu ya, sudah pensiun tapi belum menikah. Apakah karena belum ada jodohnya? Saya juga ada seseorang yang dia sudah masih seumuran saya, laki-laki, ada juga perempuan. Dia menikah, kemudian dapat setahun, meninggal, sampai sekarang belum menikah lagi. Apakah hanya sebatas itu jodohnya? Nah, membahas tentang jodoh ini memang menarik, karena sebagian besar orang menganggap jodohnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan. Ini ya betul, saya bilang betul, jodoh itu memang ditakdirkan Tuhan. Artinya apa? Anda sudah dijodohkan dengan manusia oleh Tuhan. Tentu dong, yang namanya manusia tentu dipasangkan dengan manusia. Nah, tugas Anda adalah untuk menarik manusia seperti apa yang menjadi jodoh Anda. Jadi jangan salah memahami. Ketika mengatakan jodoh sudah ditentukan Tuhan, memang artinya apa? Anda manusia punya jodoh juga manusia. Itu udah diatur oleh Tuhan. Jodohnya bukan kucing, bukan gajah, bukan dinosaurus dan sebagainya. Jodoh Anda manusia. Tapi manusia seperti apa itu tergantung pikiran Anda sebetulnya, tergantung request Anda. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang perempuan
dari Mojokerto. Dia belum menikah. Dia cerita ke saya bahwa dulu dia sempat mau menikah, tapi 5 hari menjelang pernikahan suaminya meninggal. Suaminya itu kecelakaan. Dia pergi ke, sebutlah ustadz di daerah situ, mengatakan jodohmu yaitu, dan ya terima, jodohmu sudah meninggal. Saya agak menyesali sih ucapan si orang itu. Kenapa? Karena ucapan itu akhirnya memblok pikiran si mbak ini, menganggap bahwa jodohnya sudah selesai. Sementara mbak ini tentu butuh teman, butuh pendamping, butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh kebutuhan seksual. Mustahil Tuhan tidak memperhatikan itu. Artinya apa? Mbak ini masih punya jodoh lagi, masih punya kesempatan lagi. Saya coba jelaskan ke mbak ini bahwa yang diomongkan seorang itu kurang tepat, mbak. Mbak boleh menarik laki-laki lain. Mbak boleh membuka diri untuk menerima cinta dari laki-laki lain. Mbak bisa request mau seperti apa. Itu kenapa tadi di materi broadcast telepati membuat pengasihan, saya membantu si mbak ini untuk menuliskan seperti apa maunya, bagaimana rumusnya menarik laki-laki, menarik pasangan yang disukai oleh si mbaknya. Apakah bisa? Bisa. Ada pengalaman teman-teman AMC yang seperti itu. Dia mau menikah, dia pengen laki-laki sesuai yang dia inginkan, dan dia WA saya ternyata dapat sesuai dengan apa yang dia tulis waktu di kelas AMC. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu maha baik, sangat baik. Anda diberi hak untuk memilih. Anda mau menikmati hidup ini dengan siapa? Anda mau berpasangan dengan siapa? Ketika Anda sudah menikah, lalu Anda mengatakan, suami saya kok pelit, suami saya kok seperti ini bukan jodoh saya. Anda salah. Kalau Anda sudah menikah, Anda sudah bersama, itulah jodoh Anda. Ketika Anda merasa tidak sesuai, ya Anda yang salah, Anda sendiri. Lalu bagaimana ketika sudah menikah kemudian muncul ketidaksesuaian? Terus mau Anda ganti, yaitu hak Anda. Tapi kalau saran saya, Anda bisa pengaruhi pasangan Anda itu untuk berubah. Ada menggunakan rumus AMC, menggunakan alfa telepati, menggunakan teknik mempengaruhi orang dengan benda, menggunakan virtualnya sebagainya. Masih bisa. Itu kenapa saya pernah bilang, saya mendukung si BCL bahwa lebih baik ditinggal selingkuh daripada tinggal mati. Kenapa? Kalau pasangan Anda itu berubah, masih bisa dikembalikan. Sekali lagi, masih bisa dikembalikan. Masih bisa dipengaruhi untuk kembali sayang kepada Anda. Dan itu terbukti. Sebulan yang lalu ada ibu-ibu yang dia WA saya, Mas Firman, suami saya bisa kembali dan jadi minta maaf, cinta sama saya sepenuhnya. Tapi kalau pasangan Anda meninggal, tentu mustahil untuk ditarik kembali. Ya kan? Nah, jadi jodoh itu adalah hasil dari pikiran Anda berdasarkan takdir Tuhan yang berjalan kepada semua manusia. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.